itu sesuai dengan perusahaan dari Bapak itu sendiri. Seperti apa? Kemudian tugas prosedur kualifikasi, ya. Apa yang Anda pahami tentang konsep uraian jabatan dalam manajemen SDM? efisiensi proses. Dan sehingga perusahaan ini dapat mengisi posisi penting dalam proses rekrutmennya untuk meningkatkan efisiensi dan mendapatkan kandidat yang sesuai dan kebutuhan. Pusat bahwa dalam rekrutmen itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu kembali, selamat pagi semuanya, selamat sejahtera. Di sini saya berserta rekan-rekan dari dosen juga ada Bapak Rusli, ya selaku dosen mitra, dosen di sini juga bekerja sama sebagai tim dosen dalam mata kuliah Bapak Desmanto. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Irwan ini perwakilan dari bagian HRD di PKKPM Indonesia. Di sini tujuannya adalah kita mengobservasi bagaimana media-media pembelajaran atau perangkat pembelajaran dalam mata kuliah SDM di sini. Dan di sini akan dijelaskan berkaitan dengan analisis uraian jabatan, kemudian rekrutmen yang terdiri dari metode dan alternatif jabatan, gitu ya. Dan nanti sekilas juga akan menjelaskan bagaimana terkait dengan keterkaitan antara uraian jabatan dengan proses rekrutmen, gitu ya. Oke, dan boleh tahu atau mau menyampaikan apa sih uraian jabatan itu? Oke, boleh jadi uraian jabatan apa mungkin? Jadi mungkin uraian jabatan itu adalah penyesuaian job desk gitu Pak. Penyesuaian job description. Oke, kemudian tadi job desk, kemudian kemudian di dalam uraian jabatan itu biar relate dengan rekrutmen SDM itu seperti apa sih? Tahu nggak? Biar relate sesuai dengan SDM. Paling susunin dulu struktur organisasi. Oke, kemudian struktur organisasi tadi job desk ya, uraian jabatannya, pekerjaannya seperti apa, kemudian disesuaikan dengan struktur organisasi. Oke, kemudian opsi. Oke, tahu nggak sih istilahnya di sini rekrutmen yang baik itu seperti apa sih? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Wah. Oke, nah di sini ya saya menjelaskan analisis jabatan dan rekrutmen itu seharusnya saling berkaitan. Ya, tadi dimulai dengan job desk, tapi sebelum kita menyesuaikan job desk itu sebenarnya ada seperti itu. Ya, tahu nggak misalkan saya Meridan, KPI itu biasanya dalamnya apa ya? Kayak performa indikator untuk mengukur kinerja. Kalau Melinda pernah melihat atau pernah bekerja untuk mengukur kinerja karyawan itu seperti apa sih? Salah satunya apa? Disiplin. Oke, absen kemudiannya. Terus apa lagi? Oke, dilihat di job desk-nya apa? Oke, kemudian Salah satu indikator penting dalam jumlah. ya, Berapa? karena menjadi tolak ukur salah satunya keberhasilan pelamar tersebut. Keberhasilan. Jadi semakin banyak peluang si karyawan ini menempati posisi jabatan yang dibutuhkan. Kalau semakin sedikit, nah ini adalah challenge-nya atau tantangan di perusahaan. Semakin sedikit, ya tidak ada yang sesuai dengan kriteria, sehingga apa itu minggu lalu sudah dijelaskan oleh Pak Iwan terkait dengan beberapa metode dari SMA. Di sini adalah yang tadi mulai dari pelamar masuk, ya. Kemudian bagaimana surat lamaran juga diterima, ya. Kenapa surat lamaran perlu? Ya sebagai modal. Oke, ya. Jadi untuk media pembelajaran hari ini, ya saya akan evaluasi, kemudian dicukupkan dan nanti mohon dipersiapkan. Nanti saya akan membuat simulasi yang akan dikerjakan oleh kalian semua, entah dalam bentuk kelompok atau mungkin individu. Nanti kita akan berikan. Kemudian tolong dipelajari kembali terkait dengan pembahasan yang barusan. Kemudian nanti ditindaklanjuti terkait dengan pemahaman yang akan dijelaskan nanti pada saat simulasi. Jadi nanti Anda mempresentasikan terkait dengan hasil simulasinya dan silakan yang lainnya bisa diskusi tanya jawab. Oke, bisa dipahami semuanya?
Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk lagi perkuliahan, namun di sini adalah kita merefleksikan dari pertemuan sebelumnya terkait dengan pembahasan uraian jabatan dan rekrutmen gitu ya. Dalam program KDSI atau Kemitraan Dosen dengan Industri, di sini ada Bapak Hilman selaku dari praktisi PT Tredco, kemudian Bapak Maulana selaku dari dosen mitra, dan juga Pak Usni juga sebagai dosen mitra. Di sini beliau adalah observer dari metode pembelajaran yang akan nanti kita lakukan gitu ya. Dan sebelumnya saya sudah mengaturkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dan di sini mohon nanti kalian semua untuk memperhatikan terkait dengan apa saja yang akan dibahas. Kemudian nanti ada sedikit game dan juga ada video-video pembelajaran yang mungkin boleh dicatat atau dipelajari kayak gitu ya. Oke. Finally getting good candidates just to find out the requirement is already filled by someone else, all of which can get very frustrating. Jadi inti dari video ini adalah bagaimana alur dari proses rekrutmen, mulai tadi ya menentukan kandidat, kemudian posisi apa saja yang diperlukan. Dengan posisi yang diperlukan oleh perusahaan, Anda mengidentifikasi dengan kualifikasi atau job desk-nya. Sehingga apa saja yang diperlukan, mulai dari metode internal atau mungkin metode eksternal. Misalkan job posting, nah job postingnya di mana? Ya kemudian dengan ketentuan kualifikasi dan segala macam, kemudian dengan kontennya seperti apa yang biar pelamar itu menarik. Nah di situ. Kemudian di sini adalah memperlihatkan adalah semakin bagus konten, kemudian informasi yang jelas terkait dengan perusahaan, maka semakin banyak pelamar yang akan mengirimkan lamarannya. Saya akan mempresentasikan terkait dengan bagaimana metode pembelajaran, di mana nanti Anda dalam sebuah kelompok diharapkan untuk aktif, ya. Dan di sini adalah saya mengingatkan adalah setiap kelompok saling memotivasi satu sama lain. Oke, sudah siap? Nah, intinya adalah apa? Kita melihat teknik pembelajaran di sini adalah sebagai game, ya, bukan hanya mendasarkan pada knowledge, tapi juga berdasarkan pada skill. Oke. Kemudian selanjutnya adalah memotivasi dan engage. Kenapa saya bentuk dalam kelompok? Ini adalah tujuannya untuk saling memotivasi, engage. Jadi di sini adalah bukan nilai individu, tapi nilai ke kelompok. Kemudian ada apa? Pengembangan keterampilan, skill di sini. Oke. Saya tidak melihat bahwa jawaban Oci atau jawaban Melinda atau jawaban Clara, tapi saya melihat ada jawaban satu ke kelompok. Oke. Dan Anda bermain strategik. Apakah misalkan Dida yang ke depan nempelin, atau satu sama lain menjawab, kemudian yang tahu langsung tempel. Kemudian adalah penerapan. Di sini bagaimana nanti kita akan mengevaluasi terkait dengan metode pembelajaran gamification ini. Oke. Nah, berarti 17-10 untuk pertanyaan pertama. 1, 2, 3. Apa komponen utama dari uraian jabatan? Yuk. Yang tahu jawabannya langsung tempel. Langsung tempel. Baik, di sini saya akan membagikan ada tugas pokok dan fungsi. Ya, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan satu dokumen. Kemudian ada dokumen yang kedua adalah di sini adalah berkaitan dengan informasi rekrutmen. Mulai dari personal requisition form sama dengan informasi berapa banyak jabatan dan posisi yang harus dipenuhi. Kayak gitu ya. Di sini tugas Anda adalah dalam satu kelompok adalah mengidentifikasi dan membuat iklan lowongan kerja. Silakan untuk membuka laptopnya. Sobek. Tanggung jawabnya masing-masing, ya. Jadi nanti silakan Anda membaca sesuai dengan yang ditugaskan.
Jadi kalian bisa lihat di layar ya. Jadi Anda harus bisa memperhatikan bagaimana iklan lowongan kerja ketika di medsos, kemudian di papan lowongan website karir atau kayak Anda buat di Jobstreet, LinkedIn, Jobs ID. Kemudian nanti ujungnya ada kepada wawancara virtual. Jadi nanti di situ kalau misalkan wawancara virtual, berarti apa saja yang harus dicantumkan di dalam iklan lowongan kerjanya. Dari kelompok kami, kelompok 1 akan mempresentasikan terkait iklan, yang dimana iklan ini informasi perekrutan. Terus posisi yang dibutuhkan yaitu di dalamnya adalah staf administrasi, yang dimana nama jabatan administrasi, terus yang jenis kelamin yang dibutuhkan yaitu perempuan, dan juga syarat lamaran syarat yang dibutuhkan yaitu SMA, minimal SMA atau SMK. Terus pengalaman kerja 1 tahun bidang administrasi, pengetahuan kerja yaitu MS Word, MS Excel, dan PowerPoint. Dan keterampilan kerja yaitu memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan karyawan lain, latihan mengolah dan mengatur gaji, dapat bekerja di bawah tekanan. Dan juga posisi yang dibutuhkan yaitu internal kandidat. Terus lamaran ini bisa dikirim lewat email dengan tanggal dari 23 November 2024 sampai 29 November 2024. Di sini saya akan memaparkan lowongan pekerjaan di PT Tradco Energi dengan posisi pekerjaan HRD dengan kriteria yaitu total kebutuhan 1 orang, perempuan, pendidikan minimal S1 di bidang psikologi, manajemen, dan hukum, berpengalaman minimal 2 tahun di bagian sumber daya manusia, memiliki sertifikat keahlian perjenjangan diklat PIM, menguasai sistem ketenaga kerjaan di Indonesia, dan memiliki kemampuan dalam bernegosiasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Adapun uraian tugas di HRD yaitu yang pertama ada menyusun rencana dan program kerja tahunan di bagian sumber daya manusia dan diklat berdasarkan pedoman dan petunjuk direksi. Kemudian menyusun standar prosedur operasional bagian sumber daya manusia dan diklat, menyusun uraian tugas staf sumber daya manusia dan diklat, menyusun program orientasi pegawai baru, dan melaksanakan monitor dan evaluasi program bagian sumber daya manusia. Penempatan di Garut, Jawa Barat, dan berkas terakhir pengumpulan yaitu pada tanggal 29 November 2024. Berkas lamaran dan CV dikirim ke email, dan lowongan pekerjaan kami akan share di Facebook dan di link ID, di link ID. Hasil dari pekerjaan, kalau pekerjaan kelompok kami yaitu mencari lowongan pekerjaan di bagian pelaksanaan teknis. Persyaratan atau kualifikasi yaitu laki-laki minimal umur 18 tahun. Yang kedua, pendidikan minimal sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga, pengalaman kerja 2 tahun di bidang teknis. Yang keempat, pengetahuan kerja. Yang kelima, memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan karyawan lain. Latihan mengelola waktu dan pelaksanaan pekerjaan lapangan, serta dapat bekerja di bawah tekanan. Dan terakhir, bersedia ditempatkan di Garut. Batas waktu pendaftaran sampai 29 November 2024. Untuk alamatnya bisa langsung ke Perum Interagensi Blok N 06, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Maka untuk perkuliahan dan inovasi pembelajaran yang telah tadi dilaksanakan terkait dengan gamification pembelajaran telah dilaksanakan ya. Di sini sudah ada juaranya. Terima kasih kepada kelompok Faisal, Fausita, dan lainnya. Oke. Ya. Selanjutnya juga ke kelompok Vicky, Clara, Setra, dan yang lainnya, dan juga terima kasih juga kepada kelompok Melina
Ya, kelompok Melinda, Yuni, Didah, dan Fajar ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, oke. Intinya di sini adalah kita bukan mencari terkait juaranya, tapi di sini kita menggunakan metode yang baru, di mana inovasi pembelajarannya terkait dengan gamification pembelajaran ya. Jadi pembelajaran di mana setiap kelompok memotivasi setiap anggotanya untuk menjawab pertanyaan dan nanti jawabannya adalah ditampilkan di depan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ke perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.